Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Provinsi Riau, yaitu Remu Jabot. Dalam penulisannya dibantu oleh Kenanga Kinasi yang pastinya keren, pakai banget jadinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini ya, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Tanah Riau. Malam Jumat Kliwon di tepi Sungai Rokan, Riau. Di tengah teriknya siang di desa Sotang, warung Ajo Batako menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi para pemuda desa. Warung itu sederhana, dengan bangunan kayu yang mulai usang, dindingnya penuh coretan tangan jahil dan poster-poster sepak bola lama yang sudah memudar warnanya. Di bagian depan, terhadap beberapa meja dan bangku kayu panjang yang seringkali penuh oleh pengunjung yang duduk berkelompok sambil mengobrol atau menyeruput teh hangat. Hari itu, Raju sedang duduk di salah satu meja yang letaknya paling dekat dengan pintu. Kaosnya yang lusuh terlihat berkeringat, kontras dengan topi terbaliknya yang tampak bersih. Di depannya, secangkir kopi hitam mengepul. Aromanya menyatu dengan bau minyak goreng yang keluar dari dapur Ajo di belakang warung. Raju tampak sibuk memeriksa layar ponselnya yang retak. Jari-jarinya sesekali menyapu layar sambil sesekali melirik ke arah jalan seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dari pintu muncul Remuja yang baru saja tiba dengan jaketnya yang terlihat kumal. Wajahnya sedikit kusut, mungkin karena lelah setelah seharian bekerja di sawah. Ia melangkah masuk dengan santai, sandal jepitnya menyeret sedikit di lantai tanah yang mulai berdebu. "Ayo, duduk sini, Mut." Raju memanggilnya sambil melambai. Suaranya terdengar ceria seperti biasanya. Remuja tersenyum kecil lalu segera menghampiri dan duduk di bangku kayu di seberangnya. "Sudah lama di sini?" tanya Remuja sambil melepaskan jaket dan menggantungnya di sandaran kursi. "Baru sebentar. Sudah pesan teh manis belum? Nanti haus loh." Raju menjawab sambil menyesap kopinya. Remuja menggeleng pelan. "Gak usah, aku sudah minum di rumah tadi." Ia bersandar, mencoba membuat dirinya nyaman. Wajahnya tampak kelelahan, tapi suasana warung yang ramai dengan suara obrolan riuh para pemuda memberikan sedikit rasa tenang. Sejurus kemudian, Raju meletakkan cangkir kopinya dan menatap Remuja dengan penuh semangat. "Oi Mut, besok malam ada waktu kosong gak?" Remuja menoleh, agak terkejut dengan nada Raju yang tiba-tiba berubah serius. "Waktu kosong? Ada sih, kenapa?" Raju tersenyum lebar, terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan ide brilian. "Aku punya rencana. Gimana kalau kita pergi mancing? Sudah lama kita tidak mancing bareng kan?" Remuja terdiam sesaat memikirkan tawaran itu. Dia memang sudah lama tidak menikmati waktu santai seperti memancing, tapi tanggung jawab di sawah membuatnya sedikit ragu. "Raju, sepertinya aku tidak bisa lama-lama. Masih ada kerjaan di sawah. Padi sudah hampir panen, jadi aku harus siap-siap juga." Raju mengangguk mengerti, tapi ia tidak menyerah begitu saja. "Santai aja, tidak lama kok, paling cuma beberapa jam. Kalau malam sungai itu pasti sepi. Kita bisa duduk-duduk santai sambil menunggu ikan nyantol di kali. Siapa tahu dapat yang besar." Remuja tersenyum kecil, teringat betapa asiknya waktu-waktu mereka memancing bersama dulu. Meski begitu, dia masih merasa perlu memastikan semuanya beres sebelum bersantai. "Aku lihat-lihat dulu ya, tapi serius, gak bisa lama-lama." Raju tertawa ringan. Ia merasa senang temannya tidak langsung menolak. "Deal, nanti aku jemput kamu habis sisa. Bawa alat-alat pancing ke kamu punya.
Kita pasti akan dapat ikan gede kali ini. Obrolan mereka terhenti sejenak ketika Ajo Batako datang menghampiri membawa sewadah pisang goreng panas. Ini pisang gorengnya, katanya sambil meletakkan wadah itu di atas meja. Raju langsung mengambil satu potong, meniupnya pelan-pelan sebelum menggigit. Remaja mengikuti meski tak seantusias Raju. Suasana warung yang ramai dengan tawa dan canda pemuda-pemuda lainnya tetap melingkupi mereka, sementara percakapan sederhana tentang memancing menjadi jeda dari kerasnya kehidupan sehari-hari di desa. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang kemasan masuk melalui jendela warung, menyinari wajah Raju yang terlihat puas setelah berhasil mengajak temannya menikmati hari yang sedikit lebih santai. Malam itu, setelah menunaikan sholat Isya, Remaja melangkah menuju Sungai Rokan. Dia sedikit sebal karena Raju tidak menjemput seperti janjinya kemarin. Udara malam yang lembab berembus pelan membuat daun-daun pohon pisang di sepanjang jalan bergerak lembut. Cahaya bulan yang pucat menerangi jalan setapak yang biasa ia lewati, memberikan kesan tenang walau sedikit mistis. Dia mengenakan jaket tebal yang usang untuk melindungi diri dari dinginnya angin malam, sementara di pundaknya tergantung joran bambu dan tas kecil berisi umpan cacing segar. Suara jangkrik dan gemericik air sungai yang semakin jelas terdengar membuat perasaannya sedikit lebih damai. Ketika tiba di tepi sungai, dia berhenti sejenak, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di bawah sinar bulan, permukaan Sungai Rokan tampak tenang, sesekali berkilauan karena gerakan air. Sungai itu membentang luas, diapit oleh pepohonan tinggi yang rimbun. Tempat ini, meskipun sunyi di malam hari, adalah spot favorit untuk mereka yang suka memancing ikan juaro, ikan patin yang terkenal besar dan gesit. Tempat ini juga menyimpan banyak kenangan. Dari setiap saat mereka memancing bersama, Remaja menaruh jorannya di dekat sebuah batu besar di tepi sungai, tempat biasa mereka duduk bersama. Ia melepaskan tas umpan dan mulai mempersiapkan kail. Sambil bekerja, ia sesekali menoleh ke arah jalan setapak, berharap melihat sosok Raju datang dari balik pepohonan. Waktu sudah hampir 1 jam sejak mereka berjanji bertemu, namun Raju belum juga muncul. Kemana sih si Raju? Gumamnya pelan sedikit menggerutu. Remaja melanjutkan persiapannya. Ia mengaitkan cacing segar pada kail, lalu melemparkan pancingnya ke dalam air dengan gerakan terlatih. Senar pancing itu mendarat dengan halus di permukaan air. Ia duduk di atas batu, menggenggam erat ujung joran sambil terus menatap ke jalan setapak yang gelap. Angin malam yang bertiup sejuk mulai membuat tubuhnya menggigil sedikit. Remaja menarik jaketnya lagi rapat, berusaha mengangkatkan diri. Suasana di sekitaran begitu sunyi, hanya terdengar suara aliran air sungai dan beberapa kali cicit kelelawar yang terbang rendah di atas pohon. Semakin lama, rasa kesendirian itu semakin terasa. Meskipun terbiasa dengan suasana sunyi di tepi sungai, kali ini ia merasa ada yang berbeda. Biasanya dengan Raju di sisinya, sunyi malam itu terasa menyenangkan, tetapi sekarang ia mulai merasa gelisah. Waktu pun terus berlalu. Remaja meraih ponselnya, memeriksa layar yang retak itu dengan cemas. Tidak ada pesan ataupun panggilan dari Raju. Sambil menatap kosong pada layar ponsel, ia bergumam lagi. Apa mungkin dia ada urusan mendadak? Tapi biasanya dia bakal ngabarin. Perasaan cemas itu semakin kuat. Seiring dengan detik yang terus berlalu, Remaja memandang ke arah jalan setapak sekali lagi, berharap melihat bayangan Raju muncul di antara pepohonan. Tetapi yang ada hanyalah keheningan dan kegelapan malam. Waktu terus bergulir. Ia menunggu tanpa hasil. Remaja menoleh ke sungai. Senar pancingnya juga tetap diam. Tidak ada tanda-tanda ikan yang tertarik pada umpannya. Sama seperti suasana malam ini, begitu hening tanpa kejutan. Dia menarik nafas panjang, berdiri perlahan, memutuskan untuk menunggu beberapa menit lagi. Rasa kecewa mulai menghampirinya. Ini bukan pertama kalinya Raju terlambat, tetapi malam ini terasa berbeda. Entah mengapa, suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin seakan membisikkan sesuatu yang tak dapat ia pahami.
Kemana Raju? Remuja bertanya dalam hati. Tidak ada jawaban yang datang, hanya desiran angin yang semakin dingin di tepi sungai. Setelah 1 jam berlalu, Remuja mulai gelisah. Suara gemericik air sungai Rokan yang awalnya menenangkan, kini terasa seperti irama yang menekan. Sambil memegang erat joran di tangannya, dia melirik ke sekeliling, menatap pepohonan yang menjulang di sepanjang tepi sungai. Angin malam yang dingin membuat dedaunan berdesir halus. Tapi bagi Remuja, suara itu terdengar seperti bisikan tak jelas dari kegelapan. Di tengah kesunyian itu, barulah Remuja tersadar bahwa malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Seketika jantungnya berdegup lebih cepat. Malam yang dianggap keramat di desa mereka ini selalu diiringi cerita-cerita mistis yang sering ia dengar sejak kecil. Banyak orang desa yang tidak berani keluar malam-malam, apalagi ke tempat sunyi seperti tepian sungai pada malam seperti ini. Hawa di sekitarnya yang tadi sekedar dingin, kini terasa lebih berat sekaligus menyesakan. Sial, Remuja menggerutu pelan. Perasaan tidak nyaman mulai menyusup ke dalam dirinya. Ia mencoba mengabaikan kecemasannya, lalu mengedarkan pandangan ke sepanjang sungai. Permukaan air yang biasanya memantulkan cahaya bulan malam itu tampak kelabu, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Bayangan-bayangan pepohonan yang terpantul di air tampak seolah menari-nari mengikuti aliran sungai. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan aneh. Mata Remuja kembali tertuju ke jalan setapak, berharap Raju akan muncul, tapi tetap tidak ada tanda-tanda kedatangan temannya. Dia menghela nafas panjang, lalu dengan cepat meraih ponsel dari saku jaketnya. Tangannya sedikit gemetar, baik karena dingin maupun kegelisahan yang kini merambat ke seluruh tubuhnya. Cahaya redup dari layar ponselnya menyinari wajahnya saat ia membuka kontak Raju. Harusnya dia sudah di sini, gumamnya pelan sambil mencoba menghubungi nomor telepon Raju. Ia menempelkan ponsel ke telinga, mendengarkan nada sambung yang biasanya akan segera terjawab oleh suara ceria temannya. Tapi sayang, malam itu hanya ada keheningan yang menyambut panggilannya. Tidak ada dering, tidak ada jawaban. Nomor Raju tidak aktif. Remuja menurunkan ponselnya, menatap layar dengan kesal. Sialan, kemana lagi si Raju ini? Keluhnya sambil menekan tombol panggil ulang. Kali ini bahkan tidak ada tanda ponselnya tersambung. Seketika Remuja merasakan amarah kecil bercampur dengan rasa takut yang perlahan menyelinap. Raju yang biasanya tidak pernah ingkar saat berjanji malah menghilang tanpa kabar di malam seperti ini. Kenapa aku mau saja datang di malam Jumat Kliwon seperti ini? Remuja mengomel sendiri saat ia merasakan perutnya mulai bergejolak resah. Ia lagi-lagi melirik sekeliling, mengamati pepohonan dan semak-semak di pinggiran sungai. Suara jangkrik yang tadi memenuhi udara kini terasa senyap hilang ditelan kegelapan malam. Hanya angin yang sesekali berdesir membawa aroma lembab dari sungai yang terasa semakin menusuk hidungnya. Remuja berdiri, meremas ponselnya di tangan sambil berusaha berpikir jernih. Perasaannya bercampur aduk antara marah pada Raju yang tak kunjung datang, bercampur cemas karena suasana di sekitarnya yang semakin menegangkan. Ia memandang ke arah sungai lagi. Air yang mengalir perlahan terasa seolah menyembunyikan sesuatu yang diam-diam menunggu di sana, sesuatu yang tak kasat mata tapi benar-benar ada. Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Tidak ada apa-apa, mungkin cuma pikiranku saja, katanya mencoba menenangkan diri. Sayang, bahkan kata-kata itu terdengar kosong di telinganya sendiri. Ia mencoba menghubungi Raju sekali lagi, berharap temannya itu hanya kehabisan baterai atau sinyal buruk, tetapi tetap tidak ada perubahan. Ponsel itu masih mati. Remuja akhirnya memasukkan ponselnya ke dalam saku jaket sambil berdecak. Kalau tahu bakal begini, mending aku gak usah datang. Ia bergumam lagi, kini lebih keras pada dirinya sendiri.
Dia memandang ke arah sungai dengan sorot mata yang lebih waspada, merasakan udara malam yang terasa semakin dingin di antara desiran angin dan suara gemericik air. Malam Jumat Kliwon di tepi sungai Rokan itu mulai terasa menyeramkan. Remuja kembali duduk dengan gelisah di tepi sungai Rokan. Matanya terus mengawasi air yang mengalir tenang di hadapannya. Ternyata waktu sudah berlalu lebih dari 1,5 jam sejak ia tiba, sementara Raju tak juga datang. Suara gemericik air yang tadinya menenangkan kini mulai terdengar monoton, bahkan sedikit mengganggu. Rasa kesal yang sejak tadi hanya muncul sekilas-kilas kini mulai mendominasi pikirannya. Angin malam semakin menusuk tulang, membuat Remuja merapatkan jaketnya lebih erat. Tepat saat dia berniat untuk pulang saja, langkah kaki yang pelan terdengar dari belakang. Suara itu semakin mendekat, membuat Remuja menoleh cepat. Sosok Raju muncul dari kegelapan malam. Wajahnya tidak terlihat jelas di bawah cahaya rembulan yang remang-remang. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Raju berjalan dengan tenang. Ia duduk di sebelah Remuja. Ia menurunkan tas pancingnya perlahan, membuka resletingnya, dan mulai mengeluarkan alat-alat pancingnya dengan sikap yang tenang, seolah-olah tidak ada yang salah. Remuja yang sudah kesal karena menunggu terlalu lama langsung membuka mulut. "Dari mana saja sih kamu, Ju? Sudah 1 jam lebih aku menunggu di sini. Janjian jam berapa? Datang jam berapa?" Nada bicaranya terdengar ketus. Raju tetap diam. Tidak ada reaksi sama sekali dari lelaki itu. Ia terus saja merapikan peralatan pancingnya, memasang umpan cacing di kail tanpa menoleh sedikit pun ke arah Remuja. Gerakannya lambat sekaligus teratur, seperti tak terganggu oleh suara omelan temannya. Melihat Raju tak memberikan respon, Remuja semakin kesal. Aku ini nggak bercanda, Ju. Ini itu malam Jumat Kliwon. Kamu tahu sendiri kan? Udah gitu kamu datang telat tanpa kabar. Aku sudah berapa kali mencoba telepon, nomor kamu mati pula. Katanya dengan nada yang lebih tinggi. Dia berharap setidaknya Raju akan memberikan alasan atau permintaan maaf. Tapi Raju masih tetap diam. Hanya suara gemerisik dari alat pancing yang disusun di sampingnya yang terdengar menggema lemah di antara suara sungai yang mengalir pelan. Wajah Raju datar tanpa ekspresi. Matanya tertuju pada kail yang kini ia lemparkan ke air dengan gerakan ringan. Remuja menatap temannya dengan heran sekaligus jengkel. Raju yang biasanya ceria dan selalu banyak bicara kini berubah menjadi sosok yang dingin dan tak peduli. Ju, kamu gak dengerin aku ngomong ya? Tanya Remuja lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut, mencoba untuk menahan amarahnya. Tapi Raju bahkan masih tidak menoleh, seolah suara Remuja hanyalah angin lalu. Hati Remuja mulai merasakan ada yang ganjil. Dia memperhatikan Raju lebih dekat. Temannya itu duduk dengan tenang, bahkan terlalu tenang. Gerakannya kaku, dan meskipun ia melakukan semua dengan teliti, tetap ada sesuatu yang terasa salah. Dan tak apa itu. Sorot matanya nampak kosong. Pandangannya lurus ke depan, ke permukaan air yang memantulkan cahaya bulan. Bulu kuduk Remuja mulai merembang. Remuja berusaha mengusir pikiran-pikiran aneh yang mulai muncul di kepalanya. Dia menghela nafas panjang, lalu berkata lagi, kali ini dengan nada yang lebih sabar. Oke, aku paham. Mungkin kamu sedang ada masalah atau apalah. Tapi setidaknya kasih aku kabar, Ju. Aku ini sudah khawatir. Masih tak ada reaksi dari Raju. Temannya itu terus saja fokus pada pancingannya, seakan-akan semua kata-kata Remuja tak pernah diucapkan. Perlahan perasaan takut mulai menggantikan kekesalan yang tadi membuncah. Ada yang aneh, sangat-sangat aneh dengan sifat Raju di malam ini. Remuja dapat merasakannya dalam setiap gerakan kecil yang dilakukan temannya, setiap tarikan nafas Raju, dan ditambah tatapan yang kosong. Semua membuat suasana malam di tepi sungai Rokan menjadi lebih mencekam. Angin malam kembali berembus kencang, membawa serta bunyi gemerisik dedaunan dari pepohonan di sekitar. Remuja menelan ludah, tubuhnya menegang. Rasa gelisah yang sejak tadi ia rasakan kini berubah menjadi ketakutan yang sulit untuk dijelaskan. Tangannya yang memegang joran mulai gemetar, tapi bukan karena dingin.
Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Raju, berharap temannya akan memberikan respon, tapi yang dia lihat hanyalah punggung Raju yang kaku. Remuja merasa seolah ia tidak lagi duduk di samping temannya, dan tiba-tiba ujung pancing Remuja bergetar hebat. Ia bergegas menarik senar dengan kuat hingga hampir terlepas dari tangannya. Strike! Ikan besar ini Sanak, teriaknya dengan semangat yang meledak-ledak. Wajahnya yang tadi diliputi rasa was-was seketika berubah cerah, adrenalinnya memuncak. Ia segera memegang erat gagang joran, berusaha menahan tarikan kuat dari ikan yang tampaknya sangat besar itu. Senar berliuk-liuk, menciptakan bunyi mendesing ketika ikan di ujung kailnya melawan dengan ganas. Remuja menoleh ke arah Raju, berharap temannya itu akan bangkit dari sikap diamnya, kemudian ikut bersorak atau setidaknya ikut membantu. Tetapi yang ia temukan justru membuat semangatnya tiba-tiba surut. Raju masih terdiam, tidak bergeming sedikit pun, masih dengan posisi duduk yang sama. Kepalanya terus menunduk, pandangannya terfokus pada sungai dengan cara yang semakin aneh dan tidak wajar. Raju, ayo bantuin, ini besar sekali ikannya. Remuja kembali berseru, kali ini suaranya mulai terdengar lebih tegang. Raju tidak memberikan respon apapun. Sosok tubuhnya yang kaku tetap duduk di samping Remuja, seakan dia adalah patung yang sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun di sekelilingnya. Hati Remuja mulai berdebar lebih cepat, tapi bukan lagi karena kegembiraan menangkap ikan besar. Rasa curiga mulai merayap di pikirannya. Dia menatap Raju lebih lama, memperhatikan setiap gerakan kecil yang mungkin saja bisa memberikannya penjelasan, tapi tidak ada sama sekali. Raju, kamu dengerin aku gak sih? Tanya Remuja lagi, suaranya pelan, bernada setengah mendesak. Sementara itu, ikan di ujung kailnya masih terus melawan, membuat coran melengkung lebih tajam. Remuja berusaha menariknya dengan susah payah. Sudut matanya tidak lepas dari Raju. Hawa dingin mulai merambat di punggungnya, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Ju, ayolah, serunya sekali lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Tapi tak ada jawaban. Raju tetap duduk membatu, tubuhnya tampak sedikit lebih kaku daripada sebelumnya. Pandangan Raju bukan lagi sekedar kosong, kini seakan tampak bisa menembus permukaan air sungai, seolah ada sesuatu di dasar sungai yang menarik perhatiannya. Perasaan ngeri kini sempurna melingkupi Remuja. Nalurinya berkata, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Apa mungkin Raju sakit, atau apakah ada sesuatu yang lain? Remuja menarik joran pancingnya lagi, tapi pikirannya terus terpaku pada Raju. Tidak biasanya dia begini. Raju yang ceria, seperti orang yang baru saja patah hati, sehingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekedar membuka mulut saja sepertinya sulit. Remuja merasakan tarikan ikan yang semakin kuat, namun kali ini hampir tak peduli lagi. Pikirannya kini sepenuhnya tertuju pada sosok Raju yang tampak seperti terjebak dalam dunianya sendiri. Rasa khawatir yang tadinya samar-samar saja kini semakin jelas menghampiri. Raju, kamu itu kenapa sih? Remuja berusaha menenangkan diri. Apa kamu baru putus dengan cewekmu itu? Ketika dia mencoba menarik joran untuk kesekian kalinya, tiba-tiba saja sesuatu terasa aneh pada senar pancingnya. Tarikan yang tadinya kuat seketika lenyap. Ujung pancing yang semula bergerak liar kini berhenti. Remuja menatap senarnya dengan bingung. Kenapa ikannya lepas? Gumamnya sambil memeriksa kail yang kini kosong. Ia melirik Raju sekali lagi. Kali ini Remuja memberanikan diri untuk menyentuh bahu temannya sambil berusaha bercanda. Sepertinya malam ini bukan malam keberuntungan kita. Kamu diputusi pacar dan aku baru saja kehilangan ikan besar. Saat tangannya menyentuh bahu Raju, tubuh temannya itu terasa dingin, seperti lama berada di ruangan berangin. Rasa dingin yang aneh menusuk itu seketika membuat Remuja menarik tangannya kembali dengan sangat cepat. Ia mundur sedikit, perutnya terasa mual karena cemas, jantungnya berdebar kencang. Raju, apa kamu sakit? Tanyanya dengan suara gemetar.
Jangan bilang patah hati membuat tadi kamu berenang di Sungai Rokan sampai badanmu sedingin ikan dalam peti es. Kali ini Remuja bukan bercanda. Dia tahu betul Raju sangat memuja kekasihnya. Bisa jadi Raju tadi benar-benar masuk ke dalam sungai untuk melepaskan rasa sakit hatinya karena ulah sang pacar. Tiba-tiba saja handphone Remuja bergetar di saku celananya, mengeluarkan suara keras yang memecah keheningan malam. Ia terkejut, tubuhnya sampai sedikit melompat akibat bunyi tersebut. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan melihat layar handphone yang menyala. Jantungnya berdebar lebih kencang ketika ia melihat siapa yang menelpon dirinya. Nomor yang muncul di layar membuat darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Raju. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya hingga ke ujung jari kaki. Matanya bergantian melihat ke arah Raju yang masih duduk diam di sampingnya dan ke layar handphonenya yang terus saja bergetar. Bagaimana mungkin Raju ada di sini, di sampingnya? Lalu siapa yang menelpon? Remuja tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya mulai berkeringat, susah payah. Ia menelan ludah sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkat panggilan itu. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh tombol hijau di layar dan mendekatkan handphone ke telinganya. Halo? Suaranya nyaris tak keluar, nyaris seperti bisikan. Suara di seberang terdengar jelas, akrab, membuat lututnya hampir lemas. Maaf, aku tidak bisa datang mancing malam ini. Pacar aku ngajak ketemuan tadi. Kamu belum berangkat ke sungai kan? Remuja terdiam. Suara itu, ya, itu adalah suara Raju. Jelas tidak terbantahkan. Tapi bagaimana mungkin Raju seharusnya ada di sini, di sampingnya? Pandangannya kembali ke arah sosok yang ada di sampingnya. Sosok Raju yang duduk di sebelahnya masih berada dalam postur kaku, tidak bergerak sama sekali dengan kepala tertunduk ke arah sungai. Pikirannya mendadak kacau. Tangannya yang memegang handphone gemetar semakin hebat. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia mencoba menarik nafas dalam, tapi yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang semakin menghimpit dadanya. Remuja, kamu masih mendengarkan aku kan? Suara Raju di ujung telepon kembali terdengar bingung karena Remuja tidak menjawab. Remuja mendengar kata-kata itu dengan jelas, tetapi tubuhnya seperti terkunci oleh rasa takut yang teramat mencekam. Akhirnya, ketakutan itu meledak. Seolah tak kuasa menahan lagi, Remuja merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sepanjang kakinya. Celananya basah karena air seni. Reaksi yang tak bisa ia kendalikan karena rasa takut yang terlalu besar. Jantungnya berdebar kencang, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya terasa lemas. Aku di sini, Cu. Tapi kamu di mana? Remuja akhirnya berhasil mengeluarkan suara meski terdengar serak dan putus-putus. Ya di rumah lah. Aku baru sampai dari ketemuan. Aku udah bilang tadi, aku nggak bisa datang kan? Ya udah, besok aja ya kita mancingnya. Jawab Raju di seberang telepon dengan nada yang santai. Mendengar jawaban itu, bumi di sekitarnya mulai berputar cepat. Suara Raju di ujung telepon begitu nyata. Lalu siapa sosok di sampingnya? Apa itu? Siapa itu? Kengeriannya semakin menjalar dalam dirinya. Ia menoleh perlahan ke arah sosok yang duduk di sampingnya, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Dengan tangan gemetar, Remuja menutup telepon lalu mencoba bangkit. Tetapi tubuhnya terlanjur lemas sehingga hampir tak bisa berdiri. Ia mencoba merangkak mundur beberapa langkah. Tak bisa lepas dari perasaan takut yang mencekam. Sosok itu bukan Raju. Aroma pesing tercium tajam, tapi Remaja tak sempat lagi merasa malu. Perasaan kalut luar biasa karena tak bisa melarikan diri dari tempat itu. Sosok yang menyerupai Raju kini menoleh perlahan ke arahnya. Saat pandangannya bertemu dengan sosok itu, Remuja merasa seluruh tubuhnya seolah membeku. Sosok yang sebelumnya diam tanpa bicara sekarang memutar kepalanya dengan gerakan kaku, menunjukkan wajahnya yang kini jauh berbeda. Mata sosok tersebut membelalak lebar, jauh lebih besar daripada mata manusia biasa, seolah siap melompat keluar dari dalam rongganya. Sorot matanya tampak hampa, rahangnya
perlahan terbuka, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam tak beraturan. Senyum lebar yang aneh itu membuat darah Remuja seolah berhenti mengalir. Mulutnya meregang. Dari satu sisi wajah ke sisi lainnya membentuk seringai yang begitu mengerikan hingga membuat tubuh Remuja semakin terkunci di tempat. Nafasnya memburu, tapi tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Sosok itu mulai berdiri, gerakannya lambat tetapi tidak normal, seolah-olah tubuhnya melayang beberapa senti di atas tanah. Kakinya sama sekali tidak menyentuh tanah, hanya menggantung di udara dengan postur yang kaku. Remuja menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seakan menolak bergerak. Kakinya terasa seperti tertanam di bumi, tak bisa digerakkan sedikit pun. Jangan. Remuja mencoba bersuara. Suaranya akhirnya keluar walau parau seperti orang tercekik. Sosok itu mulai mendekat. Matanya menatap lurus ke arah Remuja. Langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Setiap kali sosok itu bergerak lebih dekat, jantung Remuja berdetak semakin cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Teriakan di dalam benaknya semakin keras, tetapi mulutnya tetap saja terkunci. Akhirnya, ketika jarak antara mereka hanya tinggal beberapa jengkal, sosok itu berhenti. Dia menunduk, wajahnya tepat di depan Remuja, memperlihatkan seringai yang semakin lebar dan mata yang besar menyorot penuh kebengisan. Tubuh Remuja gemetar hebat, nafasnya tersengal, kakinya semakin lemas sehingga ia tak bisa bergerak sama sekali. Tangan sosok itu perlahan terangkat, jari-jarinya panjang, kurus berwarna pucat seperti mayat, merentangkan lebar ke arah Remuja. Kuku-kuku tajam di ujung jarinya berkilauan samar di bawah cahaya rembulan. Dengan gerakan yang lambat, tangan itu semakin mendekat ke arah wajah Remuja. Pada saat itulah seluruh tubuh Remuja menyerah kalah pada rasa takut yang tak tertahankan lagi. Kakinya lunglai, dia jatuh ke tanah menimpa rerumputan basah yang dingin. Pandangannya mulai mengabur, kepalanya berputar seolah dunia di sekitarnya ikut berputar bersama rasa takut yang meluap di dalam dirinya. Sebelum kesadarannya sepenuhnya menghilang, samar-samar dia merasakan kehadiran sosok itu tepat di atasnya, berdiri kaku sambil terus menatapnya. Matanya yang besar dan menonjol itu adalah hal terakhir yang Remuja lihat sebelum semuanya menjadi gelap. Remuja pingsan. Remuja jatuh terkapar di tepi sungai yang sunyi. Sosok menyeramkan itu tetap berdiri di sana, menatap tubuh tak berdaya Remuja. Tampak puas dengan ketakutan yang telah ia timbulkan. Seringai lebar yang mengerikan masih terpatri di wajahnya hingga akhirnya perlahan memudar bersamaan dengan bayangan yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, di tempat lain, Raju langsung merasa tidak tenang begitu teleponnya tiba-tiba saja terputus saat sedang berbicara dengan Remuja. Ada sesuatu yang aneh dalam suaranya. Sebelum panggilan mereka terputus, seolah Remuja sedang dalam kondisi ketakutan. Tanpa pikir panjang lagi, ia lalu mengajak ketiga temannya, Kibul, Dodi, dan Beno, untuk segera pergi ke tepi sungai Rokan. Raju yang biasanya tenang kini mulai terlihat cemas. Wajahnya pucat, tangannya sedikit gemetar saat mengunci pintu rumahnya sebelum berangkat. "Kenapa sih, Cu? Kok buru-buru banget?" tanya Beno yang berjalan di samping Raju. "Remuja, dia sepertinya mengalami sesuatu di sungai. Teleponnya tadi tiba-tiba mati dan dia seperti sedang ketakutan," jawab Raju sambil mempercepat langkahnya. Kibul, Doni, dan Beno ikut merasakan kecemasan yang merambat di antara mereka. Meski langit malam itu cukup cerah, ada sesuatu yang membuat suasana terasa lebih dingin dan lebih mencekam. Suara derap langkah mereka terdengar jelas di sepanjang jalan menuju sungai yang sunyi. Raju terus berjalan di depan, diikuti teman-temannya yang mulai saling bertukar pandang, merasakan firasat yang tidak enak. Begitu mereka tiba di tepi sungai, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka tertegun. Di bawah sinar rembulan yang samar, Remuja terlihat tergeletak di atas tanah pingsan di antara rerumputan yang basah. Tubuhnya terlihat lunglai, wajahnya pucat, alat pancingnya tergeletak di sampingnya. "Remuja!" Raju berteriak panik dan langsung berlari ke arah temannya yang terlihat pingsan itu. "Astaga, kenapa kamu?"
Tanpa pikir panjang, ia mengguncang-guncang bau Remuja mencoba membangunkannya. "Muja, bangun, bangun Muja." Namun Remuja tidak merespon. Wajahnya masih pucat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya, nafasnya terlihat sangat lemah. "Kita harus bawa dia pulang sekarang," kata Dodi sambil membantu mengangkat tubuh Remuja yang lulai. Beno dan Kibul segera ikut membantu. Mereka berempat dengan cepat menandu tubuh Remuja, membawa temannya yang pingsan itu keluar dari tepi sungai untuk menuju jalan setapak yang menuju rumah Remuja. Di tengah perjalanan, Raju sesekali memandangi wajah Remuja dengan cemas, berharap temannya itu segera sadar. Dia tidak bisa menyingkirkan rasa bersalah yang mengganjal di dadanya karena tidak bisa menepati janji untuk datang tepat waktu. Dalam hati, dia menyesal karena tidak sejak tadi sore ia menghubungi Remuja, membatalkan janji mereka untuk memancing bersama karena ada urusan mendadak. Ya, pacar Raju memaksanya pergi malam itu. Dia tentu tidak tega membiarkan pacarnya sampai merajuk sehingga langsung menurut saja. Siapa sangka keputusan Raju membuat Remuja berada dalam masalah besar. "Assalamualaikum," seru Raju dan kawan-kawannya ketika ia tiba di depan rumah Remuja. Ibu Remuja membukakan pintu. Matanya tampak masih mengantuk karena terpaksa bangun dari tidurnya. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya yang lalu tertegun kaget kala melihat sang anak yang digotong oleh keempat kawannya. "Kenapa Remuja?" cecer ibunya panik, kemudian menyuruh mereka semua untuk masuk. Mereka langsung membawa Remuja masuk ke dalam dan menidurkannya di atas tikar pandan. Beno bergegas mencari minyak kayu putih yang terletak di atas lemari, sementara Kibul menyeka keringat dingin di dahi Remuja dengan kain basah. "Dia kenapa ya? Kok bisa pingsan di sana?" gumam Kibul dengan nada khawatir. "Ah, kamu pikir saja sendiri. Tepi sungai Rokan, malam Jumat Kliwon. Pastinya ada sesuatu yang tidak beres," jawab Dodi sambil menggeleng pelan menyiratkan kecemasannya. Ia melirik ke arah ibu Remuja yang panik lalu memutuskan diam sama sekali. Beno pun kembali dengan sebotol minyak kayu putih. Ia membuka tutupnya dengan cepat, menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya lalu mengoleskannya di hidung dan leher Remuja. Bau tajam minyak kayu putih segera memenuhi ruangan, menusuk hidung yang lain. Mereka semua berharap bau menyengat itu bisa membangunkan Remuja dari pingsannya. Perlahan, nafas Remuja mulai terasa lebih teratur dan matanya yang tadinya tertutup rapat kini mulai bergerak-gerak di bawah kelopak. Raju yang berada di sebelahnya menggenggam tangan Remuja, berharap temannya itu segera tersadar. "Muja, bangun. Ini kita, Sanak. Aku Beno, Doni sama Kibul. Ayo bangun sana, jangan bikin kami khawatir." Suara Raju terdengar lirih, penuh dengan harapan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, mata Remuja akhirnya terbuka. Pandangannya kosong. Sejenak hanya menatap langit-langit rumahnya. Kemudian perlahan-lahan kesadarannya mulai kembali ke dirinya. Ia menoleh ke arah Raju dan teman-temannya yang berkerumun di sekitarnya. Kalian kenapa bisa di sini?" Suaranya lemah nyaris berbisik. "Ya, kami di sini. Kamu itu tadi pingsan di tepi sungai Rokan. Sebenarnya ada apa, Muja?" tanya Beno yang paling penasaran. Remuja berusaha duduk meski tubuhnya masih lepas. Wajahnya tampak kebingungan. Dalam sekejap matanya dipenuhi rasa takut. Tadi itu ada yang duduk di sampingku. Aku pikir itu Raju. Tapi suara Remuja semakin pelan, seolah-olah kata-kata itu sulit untuk diucapkan. Mereka semua saling bertukar pandang. "Minum dulu ya nak." Ibunda Remuja membantu anaknya itu minum air hangat sedikit demi sedikit. "Sudah, tenangkan dulu dirimu ya." Saat kesadaran Remuja sudah mulai kembali sepenuhnya, ia mengerjamkan mata beberapa kali untuk menyesuaikan diri dengan terang lampu di ruang tamu rumahnya. Wajahnya tampak pucat, tetapi rasa marah yang membara mulai menggeser rasa takut yang tadi sangat mencekam. Begitu ia bisa duduk tegak, ia menatap Raju dengan mata menyala. "Raju!" teriak Remuja. Suaranya penuh kemarahan bercampur kelelahan. "Apa-apaan kamu? Kamu itu tadi membuat aku hampir mati." Raju yang duduk di samping Remuja dengan wajah penuh penyesalan langsung terkejut kala mendengar suara temannya yang marah. "Muja, maafkan aku.
Jangan cuma bilang maaf, potong Remuja. Aku itu tadi hampir mati di tepi sungai, dan kamu bahkan tidak datang tepat waktu. Kamu tahu apa yang aku lihat di sana tadi? Raju menelan ludah. Memangnya, memangnya apa yang kamu lihat? Katamu tadi hanya bertemu dengan orang yang mirip denganku. Remuja menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri meski tubuhnya masih bergetar. Aku itu memang melihat sosok yang mirip kamu, tapi dia itu bukan kamu. Dia punya mata yang besar, senyumnya lebar, bertaring, sangat menyeramkan. Ibunda Remuja mengelus dada. Dia tidak menyangka jika anaknya akan bertemu dengan hantu yang mengerikan di tepi sungai Rokan. Masih untung kamu tidak dimakan hantu itu, celetuk Dodi. Remuja melotot kesal. Ini semua gara-gara dia ini, Raju. Raju berulang-ulang kali meminta maaf pada Remuja. Dia sama sekali tidak mengira jika semua ini akan terjadi. Remuja menggelengkan kepala. Diakuinya, ia masih beruntung malam itu karena tidak diterkam oleh sosok mengerikan yang menemaninya memancing. Dan setelah ia tahu, sosok itu adalah hantu penunggu Sungai Rokan. Selesai. Wow, luar biasa, kisahnya keren, pakai banget ya. Bagaimana Sungai Rokan. Jadi Sungai Rokan ini adalah sungai yang cukup panjang ya, 350 km kalau saya coba cari tahu ya. Ini adalah sungai yang membelah Kepulauan Riau, yang mana ada 2 kabupaten di sana, yaitu Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Dan di sini bagaimana seorang Remuja dan yang memancing malam, yang dia sudah janjian ya sama sahabatnya yang bernama Raju, yang ternyata dia mancing semalaman itu bersama dengan sosok hantu penunggu Sungai Rokan. Parah, pakai banget. Rajunya ngeselin banget ya. Dan asli, karena kisah ini dibantu penggarapannya oleh Kenanga Kinasi, jadinya asli asik banget bawainnya. Dan memang di sini juga ini adalah kisah nyata yang benar-benar dialami oleh Remuja dan Raju ya. Dan bagaimana Kenanga Kinasi juga mengemasnya menjadi lebih baik. Jadi dapat banget tuh feel horornya, asli gigit banget. Gimana sih ya, kita semalaman di pinggiran sungai malam Jumat Kliwon itu bareng sama teman kita yang ternyata itu bukan teman kita, itu adalah hantu. Dan bagaimana ketika dia ditelepon, ternyata yang nelfon adalah Raju, sosok di samping. Wah, keren banget kisahnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kenanga Kinasi yang sudah membantu dalam penggarapan kisahnya ini, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Remuja ya di Riau sana. Dan salam hormat saya untuk seluruh warga Kepulauan Riau. Dan ini menambah banyak. Jadi channel Ilo Bercerita ini dari Kalimantan, dari Jawa, dari Riau, dari Banten, dari Sunda. Jadi ada semua nih, saya pengen komplit nih. Berarti banyak yang belum ya, kayak dari Medan belum berarti ya, dari Aceh sudah lagi dari Aceh. Jadi semakin kita tidak akan mengkotak-kotakan di sini, semuanya pasti punya cerita mistis yang seru-seru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri ya. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, dan terima kasih kepada seluruh subscriber yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Silakan yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh iya, buat yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri seperti Remuja ya, yang ingin dibawakan di channel kami, yang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Kisahnya berdasarkan pengalaman pribadi pasti nanti jadinya keren, pakai banget. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.